Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita lanjutkan lagi. Nah, video ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara membuat CRUD sekolah. Nanti CRUD ini maksudnya create, read, update, delete ya. Jadi nambahkan data, membaca data, update data, kemudian delete data. Oke, sekarang kita masuk ke CRUD dulu. Nah, sebelum CRUD kita perlu buat satu buah halaman dulu di sini. Buka lagi projectnya ya, sini. Nah, di sekolah ini kan sekolah ini belum aktif ya saat kita klik. Nah, belum ada apa-apa. Jadi teman-teman tambahkan satu buah controller di sini, klik kanan, new file dengan nama sekolah.php. Jadi controller wajib huruf kapital di awal. Nah, ketik lagi di sini php, kemudian controller, pilih controller ini ya, yang ada kotak ini, ya. Nah, oke, ini saya hapus. Nah, jadi controller name-nya ganti dengan nama sekolah, huruf kapital ya. Oke, kemudian ini ada function index. Function index ini kita buat dengan nama yaitu function index yaitu data. Oh ya, kopas saja dari sini biar cepat. Kopas saja dari function index yang ada di home, paste, kopas, kemudian sekolah, paste isinya. Nah, ini data sekolah. Nah, ini v data sekolah. Oke. Nah, ini belum bisa ya saat kita klik. Nah, saat kita klik kita perlu buat v data sekolah ini. Di dalam folder view, klik kanan, new file, kemudian v data sekolah .php. Oke, jadi udah ya, ini halamannya. Kemudian kita ke layout, kita mengatur menu ini agar aktif ya. Kita ke layout, vnav. Nah, di sini ada sekolah. Saat diklik sekolah, oh ya, pemetaan ini ganti harifnya, hapus ini dengan tag php base URL aja. Kemudian kalau sekolah ini ganti dengan base URL. Kemudian di dalamnya kutip ada sekolah. Oke, kalau ini nanti ganti dengan user ya, user. Nah, ini adalah nama controller ya, dan ini home. Apa namanya sini controllernya? Home ya, home. Oke, udah itu aja. Nah, saat kita refresh dulu, kemudian kita klik ini, oke, aman. Nah, ini klik. Nah, ini data sekolahnya udah muncul ya. Kemudian kita buat data sekolah. Nah, kemudian ada itu. Nah, di bawahnya tambahkan menu satu buah lagi, data sekolah. Ini saya rapikan dulu, ini li, saya pisah-pisah ya, ini li, jangan li, ini menu, ini juga. Oke, ini biar rapi. Ini gambar ya, pemetaan sekolah. Nah, ini kopas, paste di bawah. Nah, ini input strip sekolah. Kita lihat. Oke, input sekolah. Tapi base URL-nya kita atur dengan sekolah input ya, input. Nah, seperti itu. Oke, sekolah input. Nah, kemudian user juga input. Bawahnya paste aja ini user. Nah, input ya, input.
Oke, ini input user. Nah, ini tambahkan nah ini kan ikonnya sama ya, sekolah, input sekolah dengan input user. Nah, itu kita sesuaikan FA plus ya, plus. Nah, ini juga FA plus. Oke, kita refresh. Nah, sini data sekolah, input sekolah ya, ini belum ada. Data user ini masih kosong, kemudian input user. Oke, kita fokus ke input sekolah dulu karena kita sesuaikan urutannya dengan ini, create ya. Create itu berarti menambah data. Oke, kita ke create dulu. Nah, ini v data sekolah udah kita buat. Nah, untuk create, jadi teman-teman di controller tambahkan sekolah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini tambahkan satu buah function public function apa namanya tadi, input ya, input. Oke. Nah, seperti ini public function input. Oke, nah di sini teman-teman tambahkan satu buah ini dulu ya. Ini kopas aja ini dulu, kopas paste di sini. Nah, ini input data sekolah ya. Nah, kemudian ini harus dibuat input v input underscore data sekolah. Nah, jadi view ini juga wajib harus kita buat di sini, di view, klik kanan, new file. Nah, ini v input data sekolah titik php. Oke, nah ini udah ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja nama filenya, ini harus disamakan aja ya. Karena mengikuti video, jadi saya sarankan untuk disamakan apa dengan yang saya tulis. Oke, nah kemudian refresh, kita klik input sekolah. Maka kita udah ke halaman input sekolah. Saya klik sekolah, kita ke data sekolah. Oke, input sekolah ini kan belum ada tuh desainnya. Sekarang kita desain ya. Kita desain. Nah, saya ke vnov dulu. Vnov itu row. Oke. Kita ke v input sekolah. Nah, untuk desain v input sekolah, teman-teman buka lagi template. Buka lagi template di sini. Paste. Template ya, template. Kemudian ambil template dari sini, dari ini UI element dashboard, kan UI element tab panel. Nah, ini tab panel, ambil panel ini ya, panel yang warna biru ini aja, klik kanan view pack source. Berarti panelnya saya kopas dulu, kopas judul ini F pasti, berarti baris ke 32 ya. Jadi kopas dari baris 129 dari div ini sampai baris ini 141, 103, 129 sampai 141, kopas, paste di v input sekolah, paste. Nah, ini saya rapikan dulu. Oke, saya rapikan. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, ini ada panel ya. Nah, panel ini ganti call sm ini call sm4 ya. Oke, ini call sm6 ganti dengan call sm7 aja. Oke, nah seperti ini. Kemudian nah, panel footer itu dihapus aja ya, ini sampai sini hapus. Oke, nah refresh. Oke ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman rapikan ya,
pastikan tata letaknya seperti ini. Kemudian ini kita kopas, paste di bawahnya. Nah, oke, kita refresh. Nah, oke. Nah, ini atas bawah ya, harusnya kalau ini 7 berarti ini harus 5. Oke, kita refresh agar tampilannya seperti ini. Dan ini kita kosong, P sampai P kita hapus. Nah, kita kasih jarak. Ini P sampai P kita hapus. Kita kasih jarak. Ini saya rapikan. Oke, ini udah rapi. Kita refresh. Nah, ini udah kosong ya. Ini ganti dengan judulnya lokasi sekolah. Kemudian ini input data. Nah, maksudnya data sekolahnya nanti ya. Oke, input data. Nah, kita desain dulu untuk input data. Input data kan di sini ya. Kita desain dulu. Nah, di sini teman-teman sesuaikan tag PHP sama dengan echo form open ke kurung tutup kurung. Oke, kemudian bawahnya buka lagi PHP echo form form ya. Jangan sampai salah penulisannya, form close. Form bukan from. Nah, jadi dibedakan itu form dengan from. Oke, ini disejajarkan dulu. Saya buat satu baris aja. Oke, seperti ini. Oke, ini titik koma juga. Oke. Nah, ini udah ya. Oke, pastikan nggak ada yang error. Nah, ya. Oke, udah masih jalan ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita buat validasi error ya, teman-teman. Nah, ini enter ke bawah dan ini juga enter ke bawah. Oke, di sini kita buat validasi error echo. Kemudian ada validation error. Nah, ini tulisannya ya. Oke, titik koma. Nah, ini validation error. Nah, validation error ini kita ambil dari ini. Itu adalah pesan error nanti jika ada yang kosong diisi. Kita ambil dari UI element. Nah, ini sampel error. Nah, dari sini ya. Oke, jadi ini saya close lagi. Dismiss sabel. Ini bisa diklik, nah dia maka akan hilang. Oke, klik kanan di sini view pack source. Nah, berarti ini saya kopas di dismiss sabel alert, kopas F paste. Nah, jadi ambil dari baris berapa ya? Nah, baris 540 div ini sampai div ini ya. 540, kemudian sampai ini, kemudian paste di dalam ini, ya. Nah, kemudian div ini kasih tanda kutip 1, kemudian kasih tanda koma di sini ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ini saya sesuaikan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kutip. Nah, ini kasih kutip lagi di sini. Kutip. Nah, seperti ini. Nah, pastikan dia nggak ada error ya. Nah, kemudian tulisan lorem ipsum ini kita hapus ya. Kita hapus lorem ipsum sampai sini. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, AA ini kita hapus. Tag A sampai tag A ini hapus. Oke.
Oke, nah seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan ya penulisannya. Alert, oke. Button, oke. Kemudian ini tulisannya button. Ini tulisannya di sini. Tapi oke, sampai sini ya. Jadi seperti ini. Itu untuk validation error. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di antara form open ini dengan ini itu kita kasih desain ya di sini. Jadi kita ke template form. Di sini ada form. Oke. Nah, ini ada form, klik kanan, view page source. Ya, jadi ambil text input ini. Jadi Ctrl F pasti. Nah, ini aja ya. Ambil. Jadi dari baris 126 sampai 130. Jadi kalau teman-teman ingin ketik manual juga bisa, silahkan diketik aja. Nih, saya pasti di bawah ini. Oke. Ini saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini nama sekolah. Label ini ganti dengan nama sekolah. Nah, P ini kita hapus. Nah, nama sekolah. Kemudian oke, kita coba refresh. Nah, ini ya nama sekolah. Nah, kelas, kemudian name. Ini name. Ini name di sini name. Itu harus sama dengan nama di database. Yang di database kita ini saya close. Ini ya. Login lagi. Harus sama dengan ini. Struktur. Nih. Nah, kita mulai dari nama sekolah ya. Karena ID sekolah ini otomatis nanti terisi. Nama sekolah, nama underscore sekolah. Name-nya nama underscore sekolah. Kemudian ada placeholder. Nah, itu nama sekolah. Nah, ini coba placeholder ini untuk menampilkan seperti ini. Nah, ini ya nama sekolah. Kita isi nama sekolah. Nah, kemudian di sini value ya, tak kurung. Nah, ini isi dengan seperti ini, sama dengan tak kurung sama dengan. Kemudian set underscore value enter. Nah, set value nama sekolah. Oke, ini saya seperti ini. Oke, set value nama sekolah ya, input nama sekolah. Set value nama sekolah ini harus sama dengan ini ya. Oke, itu nama sekolah. Lanjut. Jadi karena polanya formatnya udah terbentuk ya seperti ini, kita tinggal copy paste aja yang di atas. Yang ini copy paste bawah. Nah, seperti ini. Jadi kasih spasi jarak ya agar jelas kelompok-kelompoknya. Ini form group untuk nama sekolah, ini form group untuk nama untuk apa tadi? Alamat, status sekolah. Kemudian alamat. Ini alamat. Nah, ini name-nya alamat. Ya, kita cek alamat ya. Kemudian ini alamat. Nah, ini alamat ya, alamat huruf kecil. Oke. Refresh. Kok ini sih? Ini. Oke, alamat. Lanjut. Kita buat berikutnya. Alamat udah. Nah, ini paste. Ini status ya. Jadi status kita nggak menggunakan input ya, hapus input. Nah, hapus input. Jadi kita ganti dengan ini. Ini status. Ini select. Enter. Nah, name-nya itu status. Saya close dulu. Status name, status sekolah ya. Nih status sekolah.
Kemudian ambil kelas ini form control, kopas di sini, paste, hapus ID ini, paste. Nah, select, enter. Nah, di antara select kita ada option. Nah, buat dua ya. Ini value negeri ya, negeri. Ini juga isi negeri. Ini swasta. Nah, ini juga si swasta. Nah, jadi desain ini untuk membuat ini ya, status negeri atau swasta. Kayak seperti ini. Nah, jadi tambahkan lagi value-nya. Nah, ini kita kosongkan. Yang ini isinya apa namanya itu? Yang ini isi pilih strip, pilih status sekolah. Strip. Oke, jadi ini wajib diisi nanti. Oke, ini pilih status sekolah. Oke ya, negeri atau swasta. Lanjut, kita ke apalagi status. Nah, kepala sekolahnya siapa? Nama kepala sekolahnya. Nah, jadi kopas yang di atas ini, yang ini, karena berupa input teks, paste di bawahnya. Kepala sekolah. Kemudian name, kepala sekolah. Jadi saya ingatkan lagi, name ini harus sama dengan database ya. Nama field di database ini. Kepala underscore sekolah harus sama penulisannya. Kecuali dengan placeholder. Placeholder hanya tampilan isian dari ini, itu placeholder isian dari ini, alamat kepala sekolah. Kemudian ini kepala sekolah. Oke, nah ini harus sama dengan name nih. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini terlalu kecil, kayak gini aja. Lanjut. Oke, saya geser samping. Karena terlalu panjang, makanya makanya tulisan kelas ini turun ke bawah. Jadi teman-teman nggak usah di enter ya. Oke, kepala sekolah udah. Kemudian kita lanjut. Latitude, longitude, keterangan. Nah, ini cukup kita tambahkan seperti ini aja. Latitude ya, latitude. Ini juga, ini huruf kecil ya, latitude. Ini latitude. Kemudian longitude ya, ini longitude. Jadi teman-teman apakan penulisan ini harus betul ya, jangan sampai kebalik-balik. Longitude. Oke, ini longitude. Oke, ini harus sama dengan paste ini longitude. Nah, ini keterangan, paste di bawah. Cat ya, berarti kita tulis aja cat ini, keterangan. Nah, name-nya ini tulis dengan cat. Nah, set ini cat. Nah, placeholder keterangan. Oke, ini kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat sebuah tombol simpan di bawah ini. Jadi form group kita kopas, paste di bawah. Nah, label ini kita hapus. Nah, input ini kita hapus. Nah, ini ketik button ya, enter. Nah, seperti ini, tulis 2 buah. Ini adalah simpan. Nah, ini adalah reset. Oke, kita lihat. Nah, ini ada ya
tombolnya. Sekarang kita desain tombolnya. Tombolnya kita kasih kelas btn, kemudian btn sm, btn strip primary. Oke. Kemudian tipenya itu submit ya, submit. Oke, kemudian ini kopas saja ke bawah ke dalam ini. Kemudian ini tipenya reset. Nah, ini sukses ya, sukses. Oke. Refresh. Nah, seperti ini, simpan reset. Simpan reset. Kemudian langkah berikutnya kita buat ini. Oh ya, coba teman-teman cek lagi ini validation error. Ini ganti kelas-kelas alert. Nah, ini alert danger ya. Danger. Oke, itu aja. Oke, kita refresh. Nah, oke, saya lihat dulu. 26 menit. Oke, kalau udah. Nah, sekarang kita buat peta di sini. Kita tampilkan peta. Nah, untuk menampilkan peta, teman-teman cukup ambil aja peta dari V pemetaan. Ya, V pemetaan. Jadi ambil map yang di atas ini aja ya, yang di atas ini. Kopas. Kemudian paste ke V data sekolah, V input sekolah, V input data sekolah. Nah, paste di dalam ini ya, di dalam lokasi ini, maksudnya di dalam ini ya, dalam kotak ini. Ini posisinya ini. Oke, paste di sini. Nah, map ID dengan ketinggian 500. Oke. Kemudian script ini. Script ini mana tadi di pemetaan, script sampai script. Oke, kita paste di sini, kita paste di paling bawah, enter aja ke bawah, paste di sini. Oke, coba kita refresh. Nah, maka akan muncul peta seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kalau udah, nah sekarang kita butuh mengambil get ya, untuk mengisi latitude longitude ini itu wajib otomatis ya, harus otomatis kita isi, otomatis. Jadi nggak manual seperti ini, nggak manual. Jadi kita ambil dari sini ya. Jadi di sini kita akan munculkan marker. Nah, untuk mengambil titik koordinat otomatis, saya sudah menyediakan scriptnya, jadi teman-teman download aja di deskripsi video di bawah ini. Oke, ini banget guys. Nah, ini get koordinat ya, get koordinat. Nah, ini dia. Jadi teman, ini dari script sampai script ini itu kopas aja semua tanpa terkecuali. Kemudian paste, timpa ini ya, script ini dengan script ini ganti, ini hapus, kemudian ganti dengan ini ya, script ini, paste. Oke, kalau udah paste, nah coba kita refresh. Nah, maka akan muncul ini ya. Cuman ini wilayahnya kan nggak wilayah Medan ya, jadi kita ganti aja ininya, koordinat ini ya, ini dan ini kita ambil dari V pemetaan ya, jadi biar sama, kopas aja ini, kopas koordinat ini ke sini, ini kosongkan ya sampai kurung kotak, sampai tertinggal kurung kotak, di dalam kurung kotak paste. Kemudian ini juga hapus dulu. Nah, pastikan nggak ada lagi angka di dalamnya, paste. Nah, ini dengan ini itu harus sama. Oke, kemudian kita refresh. Oke, kita refresh. Nah,
Kalau udah, nah ini kan oke, bentar. Nah, ini terlalu tinggi. Jadi kita sesuaikan lagi. Nah, ini 14 tadi ya. 14. Oke, refresh. Oke, nah, jadi ini saat kita geser, misalnya lokasi sekolahnya di sini. Nanti dia akan mengambil titik koordinat, dikirimnya ke latitude dan longitude. Nah, jadi untuk supaya dia bisa ngirim ke sini, ini kan udah bisa digeser tuh. Tapi posisi latitude dan longitude-nya kan belum dikirimnya ke isian ini ya. Nah, jadi untuk mengganti itu teman-teman tambahkan di sini pertama di latitude. Latitude tambahkan ID di sini. ID sama dengan kutip 2. Nah, longitude ini kopas. Ya, sebenarnya kita ambil ini ya. Latitude ini kopas paste di sini. Oh ya, ini ID dulu ya, input ID. Nah, jadi ini ID latitude ya. Karena kita kopas yang ini latitude. Paste ke ID, tambahkan ID di latitude-nya, paste. Kemudian kita ambil lagi longitude. Kemudian kita paste di ID ini longitude. Oke, save, refresh. Nah, coba kita ambil ya, taruh di sini. Nah, maka masuk sini ya datanya. Datanya masuk ke sini. Oke, agar ini tidak bisa kita ketik-ketik ya. Nah, mana tahu nanti salah isian ya. Salah isian. Mana tahu nanti salah isiannya. Nah, ini saya refresh lagi. Nah, agar tidak bisa kita ketik, jadi ini harus kita atur di latitude di terakhir di class form control di sini spasi read only ya, read only read only aja sama dengan true. Oke, read only true untuk longitude dan latitude juga ya. Oke, coba kita refresh. Oh, ini masih bisa, bentar. Read only aja tanpa true kak, tanpa true. Read only aja. Oh, nggak bisa juga, bentar. Ini tanda backslash kita hapus. Ini tanda backslash ini kita hapus juga. Oh ya, kayaknya salah tulisan lah. Read. Nah, read only. Nah, ini read only. Read only. Nah, ini ya, udah nggak bisa lagi. Oke, ini saya kasih lagi slash. Ini kita kasih lagi slash. Oke, udah ya. Ini nggak bisa kita isi manual, harus ambil dari sini koordinatnya. Sip. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk desain input data. Untuk video berikutnya kita masuk ke mengaktifkan tombol ini, tombol simpan. Saat kita klik maka datanya kesimpan ya, saat kita isi ininya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.